Ini masalah perubahan iklim atau climate change. Kita orang Bandung merasakan betul isuk-isuk geus hareudang aya namanya. Pagi-pagi udah mulai gerah nih. Climate change adalah nyata. Bagaimana politik anggaran dari Pak Anies nanti dalam menghadapi perubahan iklim yang ongkosnya sangat besar. Ya, bahkan kalau boleh kami mengistilahkan bukan perubahan iklim, tapi krisis iklim. Krisis iklim. Karena yang kita rasakan sekarang itu bukan hanya perubahan, sudah krisis. Ketika kita memprediksi bahwa suhu bumi dicoba dijaga kenaikannya sampai 1,5 derajat, usaha itu nampaknya sudah nggak bisa berhasil lagi. Kita akan merasakan mungkin suhu bumi naik 2,5 sampai 3 derajat. Dan kalau itu terjadi, yang paling merasakan penderitaan adalah rakyat kecil. Yang paling bawah strata sosial ekonomi itu paling merasakan. Itu minimal itu. Kang Farhan haredang pun masih ada AC. Iya, Bener gak Kang? betul Pak. Tapi bayangkan tinggal di kampung padat, gak usah kumuh lah, padat aja. Pengap, begitu suhu naik apa yang terjadi? Hareudang. Anak-anak tidak bisa konsentrasi, tidak bisa, produktivitas turun. Itu paling mahal, ongkosnya paling mahal di rakyat kecil. Nah, kami melihat begini, untuk membereskan climate crisis ini tidak bisa dikerjakan sendirian. Begitu suhu naik permukaan bumi, maka es di kutub akan mengalami pelumeran. Permukaan air laut akan cenderung naik. Dan kawasan kepulauan seperti Indonesia akan kehilangan begitu banyak pantai karena permukaan air yang naik. Jadi effortnya harus ada effort global. Karena itu kemarin pada debat ketiga saya ditanya, ketika ada pertanyaan apa yang Indonesia bisa lakukan selatan-selatan. Indonesia bisa memimpin selatan-selatan. Disinilah tempat konferensi Asia Afrika itu terjadi. Di Bandung. Dan yang namanya The Spirit of Bandung itu gaungnya kemana-mana. The Spirit of Bandung itu well ya. Yang well orang tua kita kan ceritain aja nih gitu. Bah Anies mesti diajarin intonasi well-nya. Gini, Bah Well. punten ya. Mangga. Intonasi gini, well. Lah gitu. Ya. Well. Iya, saya kemarin dapat gitu. Nanti teksnya kumaha, jawabnya well. Pokoknya. Well, oke. Ya, welcome why ya, gitu ya. Ya, well. Aniskan, siap. Sampai mana tadi? Spirit of Bandung. Memimpin selatan-selatan. Saya, abdi ngadongeng sedikit boleh ya? Mangga. Kalem we Pak. Sakedik. Lamun kieu katingali lahir di Kuningan anak bener ieu mah. Asli itu mah asli itu. Gini, saya tugas ketika peringatan konferensi Asia Afrika tahun 2015. Saya tugas di sini. Kebetulan tugas saya itu mendampingi delegasi dari Afrika. Di samping saya dari Afrika Selatan. Yang dia cerita, dia bilang kira-kira ginilah bahasa Indonesianya ya. Dulu sebenarnya yang akan ikut hadir namanya Nelson Mandela. Tapi pada tahun itu kami memperhitungkan kalau Nelson Mandela pergi, barangkali dia tidak akan pernah bisa masuk lagi ke Afrika Selatan. Karena itu diputuskan untuk dia tidak berangkat, yang berangkat orang lain. Tapi kata dia, kami delegasi Afrika Selatan itu pulang, itu dengan cerita yang cerita kekaguman mereka atas Indonesia. Kekaguman atas bangsa yang luar biasa besar, merdeka sendiri, bahasanya ratusan dan bisa bersatu. Di Afrika sana itu sebuah pemandangan yang tak terbayangkan. Oke? Itu satu. Terus kedua, saya lagi jadi rektor nih Kang di Paramadina kampus. Kedatangan duta besar Kanada. Mau ketemu. Nah saya ini kalau mau ketemu, saya minta sekretariat cari CV-nya.
CV-nya si Dubes nih. Jadi saya CV-nya dianterin, saya lihat CV-nya. CV-nya tuh ternyata dia doktor. Disertasinya adalah The Spirit of Bandung. Hari saya bilang, kok apa ini? Jadi ketika dia duduk saya tanya, gimana ceritanya Anda disertasinya tentang Spirit Bandung? Dia cerita, dulu saya baru lulus di Kanada, ditugaskan jadi diplomat muda ke berbagai negara Afrika. Di setiap negara Afrika itu, setiap kali mereka bicara selalu menyebutkan Spirit of Bandung. Di negara-negara ini apa ini barang ini katanya. Karena Spirit of Bandung itu cerita semuanya. Jadi sampai pada saya disertasi nanti belajar itu. Menceritakan betapa pengaruhnya. Ibu sekalian, bangsa ini itu bangsa yang akan didengar oleh dunia jika kita memilih berbicara pada dunia. Tapi bila kita milih absen, dunia nggak ngedengerin kita. Tapi kalau kita milih hadir, bagaimana kita didengar? Kalau sidang umum PBB aja kita nggak hadir. Bagaimana kita mau dengar kalau kita tidak menyampaikan kepada semua pesan dari Indonesia? Ini bukan sekedar rapat, ini adalah kita hadir sebagai warga dunia untuk bertanggung jawab atas dunia. Kenapa saya sampaikan ini? Ini kita bicara tentang climate crisis. Tidak bisa climate crisis itu diselesaikan oleh Indonesia sendiri. Jadi Indonesia harus memimpin negara selatan-selatan, berbicara dengan utara, dan membawa agenda untuk penyelamatan climate crisis itu. Yang kedua, kita sendiri mulai bereskan di sini. Kita tambah kawasan hijau. Kami di Jakarta kami kerjakan tuh. Menambah lahan hijaunya, mengurangi karbon emisinya. Kita kurangin itu. Dan mengurangi karbon emisi harus kita kerjakan serius. Jadi ketika ditanya komitmen fiskalnya apa? Komitmen fiskalnya adalah salah satunya lakukan pembangunan transportasi umum supaya warga pindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum dan transportasi umumnya berbasis listrik. Oke? Ya, jadi dapat 2 kali tuh. Transportasi umumnya berbasis listrik, rakyatnya pindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Dan kalau itu terjadi, artinya negara mengurus mobilitas penduduk. Kalau boleh kita reflektif nih, selama beberapa dekade ini, paradigma kita soal mobilitas, negara tidak mengurusi mobilitas. Negara bikinnya jalan, lalu negara bilang silahkan Bapak Ibu, keluarga-keluarga urus sendiri mobilitasnya. Mau pakai mobil boleh, pakai motor boleh, pakai sepeda boleh, nanti kami subsidi bahan bakarnya. Oke? Tapi negara tidak mengurusi mobilitas. Kenapa transportasi umum nggak jadi prioritas? Ke depan kita akan prioritaskan transportasi umum di kota-kota di seluruh Indonesia. Dan lalu kalau itu terjadi, maka biaya hidup keluarga langsung turun. Iya, coba bayangkan, suami istri 3 anak, anaknya 3-3nya sekolah SD, SMP, SMA. Setiap hari ongkosnya mahal, biaya sekolahnya gratis, bensinnya mahal, waktunya mahal. Tapi kalau kita menggunakan transportasi umum, insya Allah malah anak-anak sekolah bisa berangkat sekolah transportasi umum tanpa harus bayar. Jadi biaya hidup langsung turun. Lalu emisi karbon itu berkurang. Lalu yang tidak kalah penting adalah sumber pembangkit energi yang saat ini masih menggunakan non-renewable resources. Nah, ini tidak bisa berkelanjutan. Tapi phasing out-nya, keluarnya itu harus dilakukan secara bertanggung jawab. Kalau kita mendadak pindah, apa yang terjadi? Nanti akan ada jutaan orang yang menderita. Tidak boleh kita mendadak pindah tanpa memikirkan exit strategi. Mau contoh mendadak pindah tanpa exit strategi? Namanya pantura. Pantura itu sebuah kawasan yang hidup. Hidupnya dari mana? Mobilitas orang. Betul? Lalu kita bangun jalan tol. Begitu bangun jalan tol, seluruh pantura mati. Nggak boleh. Kita harus memikirkan bagaimana mereka mengalami exit. Bukan ditinggalkan. Nggak bisa. Negara tuh nggak bisa. Oh ya, kami sekarang mau pindah ke sini. Mohon maaf ya Bapak Ibu, dadah. Gitu. Nggak bisa.
Harus ada exit strategy. Apa langkahnya untuk para restoran di sana? Apa langkahnya untuk para hotel di sana? Di mana letak exit-exitnya? Bisakah? Itu namanya exit strategy. Nah, kita akan exit dari fuel base power plant atau coal base power plant. Tapi ini harus dikerjakan secara bertahap supaya industri yang selama ini hidup di sana bisa mengantisipasi. Kalau tidak, kolaps. Dan kalau kolaps kita namanya merugikan rakyat kita sendiri. Tapi jangka panjangnya kita harus melakukan transisi ke sana. Kang Fahran, itu kira-kira jawabannya.